Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Irfan Adriyadi MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah teori terjemah dan teman-teman sejawat yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat kembali melaksanakan diskusi terakhir di hari yang mulia ini, insya Allah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua hingga saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu presentasi dari kelompok terakhir, yakni kelompok 12. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang kolokasi dan idiom. Saya Sahla Maharani Sakti selaku moderator yang insya Allah akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Juga ditemani oleh rekan saya yaitu Sinta Nurmala dan Vini Khairunisa. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki sesi selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian kolokasi dan jenis-jenisnya yang akan disampaikan oleh Sinta Nurmala. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi yang pertama. Langsung saja, saya Sinta Nurmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolokasi. Pengertian kolokasi. Kolokasi atau collocation berasal dari kata kerja bahasa Inggris yaitu collocate yang artinya menempatkan. Kolokasi juga berasal dari bahasa Latin yaitu collocere yang terdiri dari dua kata yaitu com artinya together dan locere yang artinya to place. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolokasi diartikan sebagai asosiasi tetap kata dengan kata lain dalam lingkungan yang sama. Dan kolokasi juga dapat didefinisikan sebagai gabungan beberapa kata yang berdasarkan tak tertulis menjadi saling berjodoh atau terdengar wajar. Gabungan kata ini dapat berupa kata benda dengan kata kerja, kata benda dengan kata benda maupun kata kerja dengan kata sifat. Pengertian kolokasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Rahyono, beliau menyatakan bahwa kolokasi adalah serangkaian unit leksikal di mana keberadaan unit leksikal diperbaiki dalam sebuah seri atau telah menjadi norma dalam bahasa yang dipertanyakan. Dan tetapi setiap unit tetap merupakan komponen semantik yang independen. Dan ada juga menurut Smith bahwasanya kolokasi yaitu sebagai ekspresi idiomatis yang biasanya dikombinasikan bersama-sama dalam dua kata dan agar mendapat perhatian. Ada juga menurut Robbins yaitu habitual association of a word in a language with other particular word in sentence. Artinya kolokasi yaitu asosiasi kebiasaan sebuah kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata tertentu lainnya dalam sebuah kalimat. Dan ada juga menurut Becker, definisi kolokasi menurutnya yaitu sebagai kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur dalam suatu bahasa. Tetapi kata yang mana dapat berkolokasi dengan kata apa yang tidak ada hubungannya secara logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kolokasi. Kolokasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu kolokasi gramatikal. Apa sih kolokasi gramatikal? Kolokasi gramatikal yaitu kolokasi dalam bentuk tata bahasa dalam kalimat. Misalnya, bergabungnya dua kata yang berasal dari kata depan dengan kata kerja maupun kata benda ataupun kata sifat. Contohnya seperti menyimpang dari atau kata terdiri atas. Dan yang kedua yaitu kolokasi leksikal. Kolokasi leksikal adalah gabungan kata pada tataran jenis kata bisa seperti kata kerja dengan kata kerja atau kata benda dan juga kata sifat serta kata depan dan juga sebagainya.
Misalnya seperti dokter hewan, bukan dokter binatang, dan ada juga menanak nasi dan juga berjalan cepat. Nah, sekarang bagaimana sih kolokasi dalam bahasa Arab? Kolokasi dalam bahasa Arab, yang pertama ada kolokasi gramatikal. Dalam bahasa Arab, kolokasi gramatikal misalnya seperti kata kerja dengan proposisi atau kata depan. Contohnya kata kerjanya ba'a dan kata depannya bi atau dengan. Kalau diartikan secara lugawi, ba'a itu artinya menjual dan bi itu dengan, tetapi jika disatukan menjadi ba'a bi yang artinya mengembalikan. Dan gabungan kata kerja dengan kata depan lainnya atau verba plus proposition lainnya yaitu atsba'a dengan bi, yang dibaca atsba'a bi artinya menggabungkan. Ada juga proposisi dengan nomina, yang contohnya seperti an ba'idin yang artinya dari jauh. Ada juga gabungan nomina dengan proposisi dan juga prononim. Contohnya yaitu yada minhu yang artinya memperoleh kebaikan darinya. Selanjutnya, kolokasi leksikal dalam bahasa Arab. Kolokasi leksikal dalam bahasa Arab seperti yang telah kita ketahui tadi, kolokasi leksikal yaitu gabungan kata yang terdiri atas nomina, verba, adjektiva, dan adverba. Nah, misalnya kata umul qura. Kalau diartikan, umu itu induk sedangkan qura itu sebuah desa, dan digabungkan keduanya menunjukkan pada suatu tempat, yakni kota Mekah. Begitu juga dengan umu roksi. Kata umu artinya induk dan roksi artinya kepala. Jika digabungkan, kedua kata tersebut artinya induk dari kepala yang berarti otak. Ada juga sebuah contoh dari adjektiva dengan nomina yaitu qalilul adabi yang artinya tidak tahu adab atau tidak tahu sopan santun. Ada juga kata kerja plus kata sifat yaitu toro farhan yang artinya bersukaria. Jika diartikan secara lugawi, toro itu terbang dan farhan itu senang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Sinta Nurmala yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang contoh kolokasi dan pengertian idiom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kolokasi bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, yang pertama, untuk contoh kolokasi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua ya. Ada kolokasi gramatikal dan kolokasi leksikal. Yang pertama yaitu kolokasi gramatikal. Untuk contohnya misalnya, menyembah patung merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dari agama Islam. Untuk kalimat menyimpang dari itu termasuk ke dalam kolokasi gramatikal karena mengandung preposisi dan kata kerja seperti itu. Kemudian contohnya ada anak perempuan itu menyeberangi jalan bersama dengan ibunya. Nah, untuk kalimat bersama dengan itu termasuk ke dalam kolokasi gramatikal. Dan contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu contoh kolokasi leksikal berbahasa Indonesia. Yang pertama, misalnya karena takut terlambat, Safira berlari cepat ke sekolah. Berlari cepat termasuk ke dalam kolokasi leksikal. Kemudian yang kedua, jadilah seseorang yang rendah hati dan jangan menjadi orang yang sombong. Nah, untuk yang rendah hati itu termasuk ke dalam kolokasi leksikal. Dan yang ketiga, mobil balap itu melaju kencang menyalip mobil yang ada di depannya. Mobil balap termasuk ke dalam kolokasi leksikal. Selanjutnya, contoh kolokasi bahasa Arab. Sama halnya seperti kolokasi berbahasa Indonesia, kita mengambil dari dua jenis. Yang pertama kolokasi gramatikal. Misalnya, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Fardhatun ala itu termasuk ke dalam kolokasi gramatikal.
kewajiban bagi, ya. Kemudian yang kedua ada Ahmad da'uni ila zifafiha. Ahmad mengundangku untuk datang ke pernikahannya. Da'uni ila mengundangku untuk, nah, untuk datang itu termasuk ke dalam kolokasi gramatikal. Kemudian seperti Aisyatu ta'taziru an af'aliha ams. Aisyah meminta maaf atas perbuatannya kemarin. An af'aliha itu termasuk ke dalam kolokasi gramatikal. Yang terakhir ada nadartul kalba min ba'id. Aku melihat anjing dari jauh. Nah, untuk yang termasuk ke dalam kolokasi gramatikalnya yaitu min ba'id, dari jauh. Nah, untuk yang kedua, contoh kolokasi bahasa Arab berdasarkan jenisnya yaitu kolokasi leksikal. Untuk contoh kolokasi leksikal ini, yang pertama misalnya fi waqti sobahan sami'tu siyahatik. Di pagi hari aku mendengar ayam berkokok. Nah, yang termasuk ke dalam kolokasi leksikal yaitu as-siyahadik, ayam berkokok. Kemudian yang kedua misalnya kuntu ra'isul fasl, saya menjadi ketua kelas. Yang termasuk ke dalam kolokasi leksikalnya yaitu ra'isul fasl, saya menjadi ketua kelas, termasuk ke dalam kolokasi leksikalnya. Baik, untuk yang materi yang kedua yaitu tentang pengertian idiom. Idiom adalah ungkapan khas yang tidak bisa dijelaskan secara logis atau gramatis, tapi bisa menambah keindahan, pesona, dan daya tarik suatu bahasa. Kata idiom berasal dari bahasa Yunani yang berarti khas, mandiri, khusus, atau pribadi. Idiom pun bisa berupa frasa atau kalimat yang memiliki makna khusus atau baru dari kata dasar penyusunnya. Selanjutnya ada pengertian idiom menurut para ahli. Yang pertama menurut Munir Ba'al-Baki. Menurutnya, idiom adalah ungkapan yang memiliki makna yang tidak mungkin dipahami dari kata per kata saja. Kemudian ada pengertian idiom menurut Bigman dan Kellow. Menurutnya, idiom adalah ungkapan untuk dua kata atau lebih yang tidak bisa dimengerti secara harfiah dan secara semantis, berfungsi sebagai satu kesatuan. Kemudian ada pengertian idiom dari Longman. Menurutnya, idiom adalah kumpulan kata yang memiliki makna khusus yang berbeda dengan makna tiap kata dalam pengertian kata itu sendiri. Kemudian yang terakhir menurut Muhammad Ismail. Menurutnya, idiom adalah ungkapan atau kumpulan kata yang tidak bisa dipahami maknanya secara harfiah setiap katanya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang jenis idiom dan contohnya yang akan disampaikan oleh Vini Khairunisa. Untuk Vini Khairunisa, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis idiom. Ditinjau dari segi kesatuan makna yang diemban oleh suatu idiom, idiom dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh yaitu idiom yang unsur-unsur pembentuknya sudah merupakan suatu kesatuan makna. Contohnya, akala alaihi dahri wasyarib, bermakna sudah banyak pengalaman. Sedangkan yang satunya, azaitu fil ajin, bermakna berbuat baik kepada keluarga. Ditinjau dari jenisnya, idiom dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kata, frasa, dan kalimat. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis idiom. Dalam idiom bahasa Arab, jenis pembentuk idiom terdiri dari isim, fi'il, maupun harf. Maka idiom berbahasa Arab terbentuk dari dua kata dan tiga kata.
Yang pertama jenis idiom isim dan isim. Idiomnya ummul qura, makna leksikalnya ummu ibu, al-qura desa, makna idiom kota Mekah. Jenis idiom yang kedua itu fi'il dan harf. Idiomnya ahdab, makna leksikalnya akhoda ambil, bi dengan. Makna idiomnya tertarik oleh. Selanjutnya jenis yang ketiga fi'il dan isim. Idiomnya ro'an nur, makna leksikalnya ro'a melihat, an-nur cahaya, makna idiomnya terbit. Kemudian jenis yang keempat fi'il, isim dan harf. Idiomnya atlaqul inanili, makna leksikalnya atlaqu melepas, al-inan pita, li untuk, makna idiomnya memberi kebebasan. Selanjutnya jenis yang kelima fi'il, harf dan isim. Idiomnya istawa alal arsh, makna leksikalnya istawa matang, ala di atas, al arsh kerajaan, makna idiomnya menjadi raja. Jenis idiom yang terakhir fi'il, fi'il dan isim. Idiomnya barid, burudul injiliz, makna leksikalnya barid itu dingin, burudu kedinginan, al injiliz orang berkebangsaan Inggris, makna idiomnya kalem. Idiom bahasa Arab tersusun dari 2 kata atau lebih, memiliki 6 jenis idiom yang tetap. Kemudian ke-6 jenis idiom ini akan menjadi landasan pengisian kartu data dan dianalisis secara kontrastif. Materi selanjutnya adalah contoh-contoh idiom bahasa Arab. Yang pertama, isim dan isim. Yadullu kafir a'ma qalbi illa idha hadahullah. Artinya, orang kafir tetap buta hati kecuali yang mendapat hidayah dari Allah. Yang kedua, fi'il dan huruf. I'tad ad-dhalamu ala hukukihim. Orang zolim itu merampas hak-hak mereka. Kemudian yang ketiga, fi'il dan isim. Afalan najmu al-la'ib ba'da fasyalihi fi tilka al-mubaroti. Pemain itu tak terkenal lagi. Contoh-contoh idiom bahasa Arab. Selanjutnya ada fi'il, isim, huruf. Contohnya yaitu idza lam tugmid ainika an hafawati asdiqaika khosirotahum. Artinya, jika kau tak melupakan kesalahan-kesalahan kawan-kawanmu, kau akan kehilangan mereka. Selanjutnya, fi'il, huruf, dan isim. To'ana fulan fi syarfi dzalika syahsi. Artinya, si fulan mencemarkan citra orang itu. Selanjutnya, fi'il, fi'il, dan isim. Wallahi hadal amru wadihun wuduha syamsi. Sungguh, masalah ini jelas sekali. Selanjutnya, materi contoh-contoh idiom bahasa Indonesia. Yang pertama, gulung tikar, artinya bangkrut. Krisis ekonomi yang parah membuat sejumlah perusahaan gulung tikar. Contoh yang kedua, kepala batu atau sulit dinasihati. Andi memang mempunyai watak kepala batu. Yang ketiga, gerak langkah atau perbuatan. Setiap gerak langkah manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Contoh yang keempat, lupa daratan atau sombong. Ketenaran yang dia raih membuat dia lupa daratan. Yang terakhir, makan waktu atau memerlukan waktu yang lama. Pembangunan gedung kampus yang baru memakan waktu yang sangat lama. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vini Khairunisa yang telah menyampaikan materinya. Dengan berakhirnya materi yang terakhir tadi, selesai sudah diskusi kita kali ini.
Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Kolokasi dan idiom adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan antara kolokasi dan idiom adalah bentuk penyusunan dan artinya. Pada idiom, bentuk penyusunannya dari dua kata atau lebih yang memiliki makna jauh dari kata-kata yang menyusunnya. Sedangkan kolokasi dibentuk dari dua kata atau lebih yang salah satu unsur kata tersebut memiliki hubungan dengan anggota kata lain dan mengandung makna yang sama. Kemudian kolokasi terdiri dari dua macam. Yang pertama, kolokasi leksikal, yakni kolokasi pada tataran jenis kata, bisa kata kerja, kata benda, kata sifat, kata depan, dan sebagainya. Yang kedua ada kolokasi gramatikal, adalah kolokasi dalam bentuk tata bahasa dalam kalimat, misalnya bergabungnya dua kata yang terdiri atas kata depan dan nomina, verba, dan adjektiva. Baik, tak lupa juga bagi teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaannya bisa diajukan di room diskusi INAUS yang telah disediakan. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator juga mewakili kelompok 12 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.